Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan jalan-jalan lagi setelah 2 tahun kita nggak perjalanan ke luar negeri. Kali ini kita akan pergi ke Turki ya, bersama seluruh member PT Duta Laut Persada. Dan bagaimana perjalanannya, pastikan mengikuti video di channel It's Dian Anggrini. Sekarang kita mau kumpul di meeting point kita. Gimana ya, kemarin di D depan Bakmi Gajah Mada. Yuk kita ke sana yuk, ketemu teman-teman semua. Wah, ini udah semangat semua nih pasti. Ini kita berapa orang Pak yang berangkat Pak? 30 orang. Jangan sampai pulang dari Turki berantak lagi nih. Kita ke sana yuk. Gak apa-apa. Ya, inilah geng kita yang akan berangkat ke Turki. Ada Kanora dari Jambi yang lagi heboh sendiri. Ibu ngapain, Bu? Mau masukkan diri dia ke koper kayaknya. Ada Mbak Seli dari Bintaro. Ada Kang Mahfuz dari Batam, jauh-jauh semua. Kalena dari Jambi. Bu Eli dari Majalengka. Yang ini nggak usah dikenalin. Ini dia ditinggal. Bapak belum makan siang. Oh. Curiganya Mas Kim yang nangis ya. Kalau paspor hilang, terpaksa kalian harus tinggal di Turki selama-lamanya. Tinggal Turki selama-lamanya sudah Pak Yogi Susanti bisa cari nanti ya. Oke, happy semua. Sampai jumpa kembali di Jakarta. Nanti Babe, Pak Ako nggak bisa jemput karena begitu kalian pulang turun dari pesawat langsung diberangkatkan ke kanan. Oke, silakan Pak Yogi. Oke, kakak-kakak apa kabar? Jadi sebelum landing, tolong Pak bantu Seli Marcelinawati. Seli Nggak mau. Boleh kita ya, tidak mau. Saya wakil. Berikutnya Eli Indrawati. Eli. Ya, happy. Sekarang 13, besok B1300. Oke teman-teman, kita bentar lagi akan boarding di gate 1C. Nanti kita ketemu lagi di Turki. Bye! Alhamdulillah sekarang kita sudah landing di Bandara Istanbul setelah perjalanan di pesawat tadi hampir 12 jam ya. Wah,
rasanya pinggang itu lumayan deh gitu ya, tapi untungnya kita minum IB drink jadi selalu kuat. Nah sekarang kita lagi di bandara, mau ke imigrasi dulu ya. Habis dari imigrasi kita ambil bagasi, terus dikasih waktu dandan cantik dikit ya buat pakai baju hangatnya. Dari itu kita langsung lanjut ke kota Kapadokia yang kurang lebih naik bus katanya 10 jam lagi. Ya udah, kita saksikan terus ya perjalanan kita di Turki. Kita sudah berada di bus, kita mau lanjut perjalanan pertama kita ke Kapadokia, dan perjalanan ini kita pakai bus ya menuju ke Kapadokia sekitar 10 jam lagi. Jadi kita tidur lagi guys. Ibu, sebelumnya ada yang pernah ke Istanbul nggak? Sama sekali? Satu orang pun belum pernah? Oke. Sebelum Yoki ngomong nanti kan dicap lagi, senang nggak? Sama. Yoki aja senang cap paspornya lagi ya. Saya cerita dulu sedikit ya. Nah, Bapak Ibu, semua kena COVID, semua kena ekonomi sulit ya jadinya ya. Termasuk Yoki. Ya Yoki 2 tahun nggak jalan Bapak Ibu, nggak ada penghasilan ya. Nah, tetapi selama 2 tahun itu nggak jalan, Yoki 2 kali bawa tur dan dua-duanya itu DP. Kalian tahu kan? Ya, Bali dan ini DP ini diberkati, kasihan banget ya teman-teman ya. Tapi Bapak Ibu datang nih ya. Dan akhirnya mereka apa? Mereka mendoa. Buktinya apa? Ayo. Siapa tahu orang-orang dulu di Bali, Yoki tanyain loh ya. Ini adalah Selat Bosporus. Nanti Bapak Ibu akan terus di sini ya, bukan di sini ya, di sini di luar kota ya. Kita akan masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Extravaganza Ibu ya, ya, yang setelah tertunda sekian tahun akhirnya kita bisa berkumpul lagi bersama. Mudah-mudahan kita hari ini sampai akhir perjalanan bisa menikmati perjalanan ini senang-senang, sehat selalu, dan keluarga yang kita tinggalkan di rumah sehat juga. Kita akan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita berdoa dengan khusus semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi kita semua. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua senang-senang, happy-happy. Kita kerjain 360 bulan kecuali saya. Dan jangan lupa untuk kita kerjain juga manajemen juga nih. Lisa dan Budiana ya. Karena udah ngerjain co-buildernya, jadi kita gantian. Sama Pak Yoki juga sekalian, belum pernah kita kerjain sama ini. Jadi semua kita kerjain. Begitu. Ini harus ada koordinatornya, kayaknya kira-kira siapa yang akan mengerjain NBAPC. Nah, nanti dari APC tolong dibikin ya koordinatornya siapa. 1 orang, kasih permainan 1 buat NB-nya untuk APC. Lalu JCM juga. Walaupun JCM hari ini ada 3 orang ya dari JCM ya. Tepuk tangan dong JCM. Nah, kira-kira nih Mbak Fitri nih apa nih yang kerjainnya nih? Sama UKOK. Makin sama satu ya, sama oke. Nanti coba kita pikirin apa gitu ya. Teman-teman satu kelas deh nanti, pokoknya dikerjain semuanya. Oke, kalau manajemen jangan ya. Saya sama Bu Lisa selama di Turki ini, kira-kira nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang bisnis dev, bisnis lagi. Oke deh. Ya, tolong pakai maskernya ya, silakan. Simpel. Oke, kita lagi di rest area, berhenti sebentar.
Di sini mau ambil cash dulu, kan kita bisa tarik tunai ya dari ATM. Yang penting ada logo Visanya atau Maestro-nya. Biasanya sih kalau kayak gini ada market-market, saya sama Wicak senangnya cari cemilan-cemilan yang khas dari Turki. Cuacanya ini sih masih kayak AC di rumah ya, belum terlalu dingin. Bapak udah mulai kedinginan? Ya, lihat cemilan-cemilan yuk. Yuk, kopi dulu. Kopi Turki. Oke. Ini nih, sayang. Ada tuh Maestro. Saya bersama founder dari PT Dep, Mas Andi Tias Cahyono. Apa kabar teman-teman? Nah, dia kalau Dingin banget ya? dingin banget. Dingin banget. Oh iya, saya masih biasa aja. Beda ya badannya. Di sana ada Starbucks. Kita mau ngopi dulu. Mau ngopi dulu, kita lihat dulu ya di sana. Nah, Mbak Umi yuk, saya akan nunjukin tumbler-tumblernya. Nah, nih, kayak gini-gini nih. Kita suka nyoba-nyobain yang nggak ada di Indonesia. Iya. Rp8.000. Itulah Bapak Ibu ceritanya Troy menurut itu kepercayaannya dewa-dewa. Makanya keputusannya kalian, teman-teman jangan lupa laut untuk anak kecil. Kalau mereka berenang dari waktu kecil buat kesehatan. Hai, kita mau ngopi. Hai. This is cappuccino Turkey, you know. Nah, nih ditambahin gulanya bentuknya kayak gini nih. Jadi cara minumnya, gulanya taruh mulut. Nah, kita aduk deh. Oh iya. Selamat minum kopi. Rasanya apa Mbak Seli? Rasanya kopi? Menjelaskan banget ya. Lucu banget ya. Lebih ke milky ya, lebih ke milky ya. Jadi kopinya nggak terlalu kuat sih. Cocok lah buat yang nggak terlalu strong minum kopinya. Kalau Maskin ini nggak cocok. Oh, nggak cocok ya? Nggak cocok. Mungkin cocoknya yang ini nih. Iya. Mantap banget nih, dingin-dingin gimana nih? Salam dari Babe hari ini juga katanya semuanya biar enjoy. Nah, jadi biar semuanya biar tetap terinspirasi dan semangat untuk mengejar yang ke Bangkok. Pak Wicak, dan bisa bareng-bareng ikut. Yang kedua adalah Ibu Fitri Hermaningsih. Terima kasih juga. Dan yang tidak kalah keren yaitu Maskin. Oke, kayaknya tiga anak kebuder ini boleh dikerjain juga kali ya. Ya nggak sih? Oh, biar seru. Jangan misalnya cuma ngerjain kita Bapak Ibu semua ya di jaringan. Presentasi, OTV, nyanyi.
I love Indonesia. Makan siangnya udah agak sedikit sore, tapi nggak apa-apa sih. Ya, ini menunya nanti katanya nanti ada plate besi yang isinya kebab, ada sayur, nanti makannya pakai nasi. Nah ini mungkin appetizernya sup kacang bolong. Gimana Pak rasanya? Udah makan dimakan sama roti dan ada saladnya. Kayak gulas. Oh iya. Kayak kari nggak sih? Kayak sup daging. Sup daging. Coba. Nanti makannya pakai ini, pakai sayur. Kita tunggu main menunya keluar ya. Halo, ini kota bawah tanah yang sudah ada sebelum Masehi. Lihat tuh, luar biasa banget ya, tapi kayak udah mulai cracking. Saya agak ngeri, takut. Ya, enggak ngomong. Oh, nanti kita turun ke bawah. Oh, ini belum kotanya. Oke. Wih, keren. Ayo, terakhir. Masuk dulu. Kan ada pelayanan itu. Kita masuk. Di bawah tanah. Kita mau masuk. Ayo. Yang tinggal di sini kalau mereka diketahui hidup di atas akan diserahkan. Akan ini semua pintunya nanti kita akan bayar di dalam. Terowongannya semua dan dikunci dengan pintu yang sekarang mereka bisa masuk ke terowongannya dan keluar ke dalam. Ini juga teman-teman lihat ini kesempatannya keluarga yang dapat. Lihat, ini tempat-tempatnya di bawah. Ada yang itu 5 lubang. Ini buat taruh guci. Lihat, boleh sedikit pindah, mundur. Lihat ini. Kapadokia, intinya Kapadokia adalah ini. Dulu, misal, bayangkan ini tanah Turki ya, Ini gunung berapi. Ini yang 3 gunung berapi 60 juta tahun lalu aktif, tetap meletus lahar. Yang lahar ini original, lihat ini laharnya. Ya, makanya itu laharnya jadi kering begitu, namanya apa? Larva. Nah, lava. Dalam 150 meter ketinggian menutup daerah ini dalam luas 25.000 km persegi. Ya, ini semua Kapadokia intinya begitu. Di bawah Kapadokia, semua kota-kota di bawah tanah dalamnya begitu. Makanya semua hotel-hotel gua di Kapadokia dalamnya begitu. Ya, direnov dan mereka bikin itu modern. Ya, nanti Anda akan melihat itu di saat kita tiba. Jadi di Kapadokia juga ada tempat pottery. Tahu pottery, keramik, guci? Itu bahannya juga ini yang yang lava. Ya, itu mereka pakai kucingnya untuk taruh dalamnya tanah, untuk taruh dalamnya air, dan kadang-kadang itu satunya kosong. Yang kosong itu buat pipis dan kencing. Ya, karena di dalam ini tidak ada toilet, nggak ada toilet. Jadi yang kosong setelah diisi dengan kotor, terus ditutup dengan tanah dan disimpan di dalam. Pas semua
melihat di luar itu sudah aman, mereka buang kucingnya itu di luar, di tanah, di mana saja. Iya. Boleh kita masuk lagi, teman-teman? Lihat kembali lagi. Nah, ini kayak sarang lebah ya, kayak sarang lebah, benar-benar itu besar kepalanya. Wow. Lihat ini, dan ini lebih jelas, lihat. Bisa lihat ini. Ini lavanya, lava. Ini halus banget. Tolong bayangkan ya, di Kapadokia ada lebih daripada 200 kota-kota di bawah tanah. 200 ya, banyak sekali. Dan plus ada sekarang ratusan hotel-hotel gua. Kira-kira 900 hotel gua ada di Kapadokia, 900, banyak sekali. Dulu semua kota-kota di bawah tanah di Kapadokia yang di dalam 25.000 km luas bisa dari satu kota pada kota yang lain melalui terowongan, bisa jalan-jalan kemarin. Karena itu gempa bumi ada banyak, sekarang itu banyak terowongan tertutup. Jadi ini semuanya dibuka, baru dibuka. Sekarang yang bisa kunjungi sebagai museum ada hanya 30 kota di bawah tanah di Kapadokia. Ini salah satunya. Baru dibuka ber-20 lantai, 156 meter ke bawah. Iya, paling besar sekarang, tapi itu belum dibuka pada umum. Ya, makanya ini lihat lagi, lihat bagaimana itu. Ya, ini halus-halus banget. Jadi dulu orangnya pakai alat itu namanya kulung, kayak pisau. Digali saja pelan-pelan. Yang semua pintu-pintu lingkaran yang tadi dan di depan kita akan melihat itu mereka ketemunya di dalam, tapi bukan sebagai pintu, itu sebagai batu basalt namanya. Karena ada dua macam batu, basalt dan andezit. Itu dikarenakan waktu gunung berapi meletus, itu laharnya itu juga meletus batunya yang jadi kering, namanya basalt dan andezit. Mereka menemukan itu di dalam dan terus dipoles dan bikin pintu lingkaran di sini dan ditaruh di dalamnya lubang. Itu lubang tempat buat ngintip. Kalau ada orang di belakangnya, mereka bisa tahu orang sahabat atau orang musuh. Kalau orang musuh, mereka pakai tombak langsung ke dalam matanya. Yang orang di belakangnya, dia ngintip dari belakang. Yuk, kita lanjut lagi, lihat di terowongannya. Hati-hati. Lihat ini yang basalt, batunya lihat. Lihat sini. Bisa lihat itu gimana, lihat kayak kristal, lihat. Ini kayak kristal, dalamnya ada kayak kristal. Ini yang batu basalt. Bisa lihat kan? Lihatlah dari depan sini. Ini batu yang keras, yang basalt, mereka menemukan di dalam. Lihat itu, lihat dalamnya ada, lihat gimana itu kristal. Lihat. Ya. Ini. Capek? Bayangkan saja ya, dulu orang-orang tinggal di sini tanpa keluar.
bisa tinggal di sini selama 6 bulan. Mereka di sini tinggalnya 6 bulan. Yang penting apa untuk mereka selama tinggal di sini? Cukup ada oksigen dan air untuk minum. Oksigennya dari mana? Dari luar. Ada ventilasi, ada tempat ventilasi udara, menerima udara dan disirkulasi di dalam. Ini teman-teman lihat, yang oksigen ada di dalam kota bawah tanah semuanya biasanya itu alami, campur dengan batu ini nanti ini bagus sekali, sehat sekali untuk orang punya asma. Ya, jadi oksigen yang di sini adalah bersih. Ya. Siapa yang mau ditinggalin? Siapa mau tinggalin? Ini lihat tempat itu kayak Gucci juga, lihat kayak Gucci. Ini tempat mereka di sini dulu simpan minuman. Mereka lakukan next stop. I will show you how they do it. Ya. Next stop. Saya akan tunjukkan. Ini hanya tempat itu lewat dari passage. Bayangkan saja di sini sudah ada oksigen, air di mana ada juga nanti ada banyak di sini sumber air. Sumur. Ingat, ini yang lahar menutup dulu atas sungai-sungai yang kecil-kecil. Dan itulah rahasianya. Mereka saat menggali tanah ini, di mana menemukan sumur air, sekitarnya sumur itu mereka bikin kota bawah tanah yang besar. Jadi sumurnya itu lebih di dalam, supaya tidak ditemukan oleh siapa-siapa untuk tidak diracunkan. Makanya itu rahasia supaya mereka bisa hidup lama di bawah kota tanah. Jadi di sini suhunya tidak berubah selama 12 bulan, suhu tidak berubah. Tetap selama begitu, seperti 15-18 derajat. Kalau datang musim panas di luar suhu 40 derajat, di sini tetap masih sama. Ya, makanya itu kayak lemari. Kalau di luar -5, di sini tetap 15-18 derajat. Ya, kayak itu benar-benar kulkas. Makanya yang barang-barang mereka dapat dari pertanian di musim gugur dan terus simpan di sini itu aman. Jadi itu tidak rusak. Lanjut. Oh ini gara-gara apa ya? Kameramen itu. Gila. Lihat itu emergency lari untuk emergency. Lihat sini ada tangga. Ya emergency escape. Tangga emergency itu untuk lari dari sini. Lihat. Gimana ceritanya, Jam? Oh, itu sumurnya. Kamar. Ini dapur. Lihat di sini juga. Tempat simpan makanan. Di sini juga ada tempat mereka taruh Gucci. Lihat sini juga. Teman-teman lihat ini juga. Itu tempat kayak ini, lihat juga. Lihat kayak Gucci ini, lihat Gucci. Ini lihat tempat simpan minuman di sini juga ada. Yang Gucci ini mulutnya kan ini ditutup dan ditaruh atasnya tanah. Lihat kenapa? Kapadokia terkenal dengan anggur, wine. Yes, ada banyak taman anggur di Kapadokia. Besok Anda akan melihat. Jadi anggur, biji anggur diinjak-injak di sini, jus diambil, diisi dalamnya Gucci ini dua. Ya, itu tidak pakai apa-apa. Pas ini penuh, menutup tempatnya ini, taruh di atasnya tanah lagi. Tidak boleh masuk udara dalamnya. Kenapa?
Jus itu akan lewat 6 bulan kemudian difermentasi terus berubah jadi wine. Jadi mereka bisa minum wine, alkohol. Ya, itu terkenal Turki dengan wine karena wine tadi saya bilang negara Turki dulu tempat di mana rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat, peradaban-peradaban dari zaman Romawi, Yunani menyembah dewa-dewa kan, itulah minuman dewa-dewa adalah itu namanya nektar. Itu nektar anggur. Ini anggur untuk dewa bisa minum supaya jadi abadi. Minuman abadi. Lihat di sini juga ada terowongan, lihat panjang. Ini yang saya bilang lihat salah satu juga ini basalt. Ini berat banget Bapak Ibu. Lihat ini tempat ngintip di sini di dalam. Ya. Terus kalau ini ditutup dari sana pindah ke sini, orang ini yang di belakang itu tidak bisa buka pintunya ini. Dari sana tidak bisa dibuka. Harus dibuka dari sini saja. Ini cara untuk mereka menyamankan dirinya. Tapi hari ini di dalam industri metal untuk mencairkan khusus apa? Emas, perak, perunggu, mereka pakai batu ini. Ini batunya tidak nempel pada emas, perak atau perunggu atau metal yang lain. Makanya sangat itu penting. Di atasnya itu mereka pakai api. Apinya juga tidak nempel atas batu ini. Ya, permisi dulu saya turun. Ayo. Ada living room, ada kamar tidur, ada dapur. Tapi itu di tempat lain karena kita melihat sisa kota di bawah tanah di sini. Itu masih jauh tempatnya. Ini kamar ya? Ya, ini tempat sumur air, lihat di sana ya. Sampai ayat ke-19. Itu tempatnya terjadi di Antioquia, itu di Turki saat ini, teman-teman. Misal dari surat Al-Kahfi, ada ayat dari 62 sampai 80, ada cerita kisah Nabi Khidir alaihissalam jalan bersama dengan Musa alaihissalam. Yang kota disebut di dalam ayat itu ada di Turki hari ini. Ingat tadi pagi kita menyeberang jembatan ketiga ke Asia. Di sebelah kanannya itu, di sana ada kuburannya Nabi Yusha alaihissalam. Ya, makanya benar ya Nabi Yusha keponakannya Musa alaihissalam kan? Ya, terus itu makanya di dalam surah Al-Kahfi ada cerita kisah perjalanan Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tinggalkan Yusha di sana di Istanbul. Terus mereka dari Istanbul terus menuju ke Antioquia tempatnya. Ya, itu sangat menarik ya negara Turki benar-benar ya. Menurut itu kisah-kisah dari Injil, dari Al-Quran dan plus itu rahasia kayak gitu ya, itu bikin Turki sangat menarik. Termasuk itu yang kucing kan, unik sekali di dunia. Ada hanya di Turki, Bapak Ibu. Beberapa orang dipercaya ini penuh keramat. Ya. Ini apa? Belum tahu ini orang ini siapa. Dan orang ini yang mereka jika dia bikin di sini zikir. Ini dicahayakan biar saya bisa melihat. Disucikan. Ini makamnya itu disucikan ya. Apa itu? Ada kuburan di sini. Lihat. Ada orang dipercaya itu penuh keramat. Ya, kasih tahu yang di belakang. Lanjut. Ini apa ini? Apa kayaknya? Makam. Makam dia saja. Makam yang disucikan. Hati-hati licin. Orangnya diangkat. Dulu ya. Oh iya duluan. Mas, pelan-pelan ya. Mana nih roknya diangkat? Nggak bisa diangkat roknya. Licin. Take care. Oh, take care. Iya licin. Hati-hati tinggi. Nyerosot ya? Iya. Ini beneran licin hati-hati ya. Memang disuruh dikira ya. Umi apa ya? Awas untuk ya Umi dikit. Licin. Ini kamar. Ini kamar pendeta.
sembunyi di dalam, dijaga pendeta, mereka dulu di sini di dalam. Ya, itu namanya Mercurius, Santo Mercurius. Ya. Itu lihat ceritanya di dalam Al-Yasin dari ayat 13 sampai 29 diceritakan mengenai dua utusan dikirim pada kota, nanti didukung dengan utusan ketiga kepada orang-orang yang di Antioquia, disampaikan mereka syariatnya Allah, terus mereka tidak mengerti, dan kemudian ada satu orang datang dari luar kota dan bilang pada mereka, kenapa kamu tidak terima offer mereka? Mereka ceritakan yang benar, saya sudah menyaksikan itu. Karena dulu kan orangnya di sana mereka percaya pada dewa-dewa, patung-patung. Tapi ini 3 utusan adalah mereka cerita soal Allah. Nanti orangnya yang datang mau mendukung mereka terus dibunuh oleh orangnya di Antioquia. Dan itu namanya tahu siapa? Habibi Najjar. Terkenal sekali di Turki. Dan terus berikutnya Habibi Najjar, karena imannya diselamatkan. Ada itu juga ayatnya di dalam Al-Quran. Terus terpuji Allah, masuk ke dalam surga dan berkata, semoga umatku bisa tahu hadiah yang diberikan padaku. Tapi mereka nanti tahu dapat apa? Hanya satu teriak. Itu cerita di dalam ayat. Karena terjadi gempa bumi besar, banyak orang meninggal di Antioquia. Ini benar-benar tahun 62 Masehi di Antioquia ada gempa bumi besar, banyak orang meninggal. Mereka dengar hanya satu teriak. Makanya nanti saya akan tandaikan itu ayatnya. Baca baik-baik. Yang di sana 3 utusan disebutkan namanya, tahu siapa? Barnabas, Petrus, dan Paulus. Ya, tidak ada yang tahu penafsirannya itu begitu, teman-teman. Ya. Itu sangat menarik. Makanya lihat. Yang iman, yang kabar baik dikeliling di Asia Kecil 2000 tahun lalu berarti benar. Makanya itu iman yang orang-orang tidur 309 tahun, kan iman mereka terpuji Allah, berarti iman mereka yang benar. Ya, jadi kami hormati pada mereka karena tidak ada cerita yang setelah abad keempat Masehi terjadi soal yang merubah, memisah beda-beda mazhab. Dulu tidak ada begitu, tapi sekarang itu semuanya dibedakan. Tapi itu cerita agak politis. Jadi ini tempatnya teman-teman, itu kalau ada yang mau lihat, Santo Mercurius itu sembunyi, dirinya dijaga di sini. Mereka lihat menutup pintunya kalau ada serang-serangan di sini. Tidak ada yang bisa tahu ada di sana. Itu kamarnya di sini, bagus sekali kamarnya. Kamar suite room, ya, suite room. Ya, bisa masuk dari sini, bisa keluar dari sana juga. Ayo. Ini dia tahu ini tempat kandang. Kandang, iya. Yang tinggi. Ada kepala. Dirusak, ada di sana. Iya. Gimana? Yang tinggi. Kakek gua. Ayo, jangan. Bagi bergerak bersama. Kita ada di mana? Di
sudah sampai di Hotel Goa. Ya, namanya Fossil Cave Hotel. Ini rasanya 24 jam perjalanan ya, kita baru sampai hotel. Hotelnya keren banget. Nanti gimana di dalamnya kita akan review ya. Sekarang kita mau makan malam dulu sambil nanti nyiapin barang-barang buat masuk ke kamar. Dia selalu kasih appetizer salad ya. Saladnya simpel banget sih, seger tapi dicobain enak sih. Kita karena lapar ya. Main menunya belum tahu apa. Oke, kita makan dulu.